Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Handcraft Gaming bareng aku Bang Han. Oke, di video kali ini kalian bisa lihat aku sudah dapat yang namanya Sunken Rod. Salah satu rod yang aku pengen banget guys. Karena buat dapetin Sunken ini sumpah susah banget guys. Kalian bisa lihat ya di stat aku di sini, aku itu sudah buka treasure chest sebanyak 122. Kayaknya hoki juga sih. 122 chest aku udah dapat yang namanya Sunken Rod. Di komentarku itu ada juga beberapa orang yang cuman buka 3 atau 5 treasure chest, mereka udah dapet Sunken Rod gitu guys. Gimana gitu caranya? Aku aja sampai 122 baru bisa dapetin yang namanya Sunken Rod guys. Idi, lihat efeknya guys. Buset, blising-blising hijau mantep guys. Rod ini juga jadi salah satu top 1 kalau misalkan kalian dapat ikan, terus mutasinya itu mutasi Sunken, harga jual ikannya jadi top 1 guys, ngalahin Aurora. Nanti kita bakalan buktiin di akhir video, tapi sebelum itu kita mau enchant dulu si Sunken Rod ini. Mungkin kalau lihat dari statistiknya sih yang punya lure speed 30% dan juga luck 150, terus untuk kontrolnya 0,15 dan resiliennya 15%, mungkin aku bakalan enchant Sunken Rod ini pakai Hasti sih, karena dia punya lure speed 30%, lumayan. Kalau misalkan dibandingin sama pancingan yang baru Rod of the Deep, ini kan Rod of the Deep dia punya lure speednya 65%, jelas tinggi banget. Jelas tinggi banget, cuman dia punya lucknya 130. Terus untuk kontrol 0,15 dan resiliennya 10%. Kalau misalkan dibandingkan statistiknya, jelas aku pegang Rod of the Deep. Cuman kalau misalkan kalian mau grinding, lebih baik Sunken dibandingkan Rod of the Deep. Kenapa? Karena untuk mutasinya tentu aja yang bisa bikin ikan mutasi itu cuman Sunken. Kalau misalkan Rod of the Deep dia nggak bikin ikannya bermutasi, tapi buat buffnya si Rod of the Deep dia bakalan ngasih satu ikan random guys. Kalau misalkan kita udah mancing selama 3 kali atau kita berhasil dapetin ikan guys dari arwah yang dibawanya. Contohnya ini nih, arwah yang di belakang. Arwah yang di belakang ini nanti bakalan ngasih kalian satu random ikan guys. Kalau misalkan buat grinding, tentu aja Sunken jadi salah satu rod yang paling dicari guys. Kalau misalkan kalian pengen cepet kaya, ini cocok banget sih. Cocok banget guys. Kalian wajib punya Sunken Rod. Keren banget lagi blisingnya, lihat. Kayak ada pita-pitanya gitu guys. Timbul, hilang, timbul, hilang, timbul, hilang. Wah, sumpah keren banget. Kalau si Rod of the Deep, dia kan cuman apa ya? Kayak bersinar-sinar gitu merah. Terus juga ada hantunya. Kalau si Sunken dia kayak ada pita-pitanya gitu muncul. Oh, ini sama ini nih, kayak ada kerlip-kerlipan lampu di pancingannya. Rod of the Deep. Sumpah kedua pancingan ini tuh memang the best sih guys, the best. Punya keunggulan masing-masing gitu. Kalau misalkan mau grinding uang, lebih baik pakai Sunken Rod. Kalau misalkan kalian mau berkompetisi misalkan ya, balapan gitu, cari ikan apalagi di event Ancient Deep, kalian tentu aja wajib pakai Rod of the Deep guys. Karena kan itu cepat ya, waktunya terbatas cuma 15 menit atau berapa menit gitu ya. Untuk event itu kalian wajib pakai Rod of the Deep guys. Karena yaitu lure speednya yang tinggi 65% ditambah Hasti 55%, berapa tuh? Kalian bisa bayangin 120%. Sekali ngelempar itu langsung dapat guys. Langsung dapat, nggak perlu kalian ngocok-ngocok lagi. Kebanyakan ngocok nanti kaki kalian pada monyong-monyong semuanya guys. Nih aku buktiin guys. Sekali lempar langsung dapat guys. 1 2 3 trot. Nah, gak usah ngesek lagi guys. Gak usah ngesek lagi guys. Cukup sekali kelempar langsung dapat ikan. Ini aku pakai Hasti Rod of the Deepku. Terus juga buat barnya, bar kontrolnya itu enak banget cuy. Apalagi hari ini itu ada update guys. Ada update resilient dari Rod of the Deep itu dinaikin, di buff, ditambahin. Yang tadinya minus 10 apa 20%, sekarang jadi nambah guys 10%. Bayangin, ih GG banget sih sumpah Rod of the Deep guys. Cuman ya itu sayangnya ikan yang kita tangkap itu nggak bisa jadi mutasi guys. Cuman dapat satu random ikan aja. Nih aku udah nangkep ikan sebanyak 4.200 pakai pancingan ini. Terus juga levelku sekarang 247. Dan uang yang aku punya 3,2 juta. Kalau misalkan bisa trade duit ini lebih bagus sih. Tolong ya developer Fish, tolong diupdate trade-nya biar kita bisa bagi-bagi uang gitu. Biar aku bisa ngebagiin uang gitu ke viewer-viewerku dan juga ke semua subscriberku yang ketemu ketika aku lagi main game ini guys. Oke, kita balik lagi ke Sunken Rod. Jadi aku mau enchant dulu Sunken Rodnya. Di sini juga aku udah punya relik cukup banyak guys. Hasil dari mancing aku di sini punya 189 relik, nggak punya mutasi apa-apa, dan beberapa mungkin ada 50 atau 100 mungkin ya relik-relik yang udah ada mutasinya guys. By the way, ini siapa nih? Siapa nih? Dia nyapa guys. Halo, siapa nih?
kita kasih relik aja guys. Karena aku biasanya kalau ketemu viewer di dalam game, aku pasti kasih mereka relik guys. Kita kasih dulu karena relik tuh lumayan guys harganya 11.000. Kalau misalkan kalian beli di Merlin, jadi aku kasih aja biasanya 5 gitu ya. Setiap viewer yang nyapa aku di dalam game Fish Roblox. Biasanya mereka juga suka nagih, "Bang, bagi relik dong, bagi relik." Aku pasti kasih guys. Tenang, kalau kalian butuh relik, aku pasti kasih. Kecuali Abyssal sama Hexed. Karena gini guys, aku Abyssalnya itu belum punya terlalu banyak. Mungkin kalau udah beberapa puluh yang aku punya, aku pasti kasih ke kalian. Karena sekarang aku cuma punya 2 Abyssal Relic doang guys. Nih, Abyssal Enchant Relic sama Big Abyssal. Cuman 2. Tapi kalau Hexed ini aku ada 10 yang biasa. Terus ini juga ditambah 3 lagi, jadi total 13 yang aku punya buat Hexed itu guys. Bang, bantuin dapetin Trident please. Kamu mau Trident? Kamu kalau mau Trident, pakai aja relik nih buat buka pintu. Buat caranya kalau misalkan kalian mau dapetin Trident ada di YouTubeku guys. Jadi kalian, aku kasih reliknya, aku kasih modal. Terus kalian tinggal ke tempat Tridentnya aja buat buka guys. Oke, let's go guys. Kita ke Statue of Sovereign dulu. Kita ngambil kapal dulu guys. Kita pakai jet ski karena jet ski itu cepet cuy, 180 second. Ayo, kamu mau ikut nggak? Leo Gacha, ayo sini temenin aku buat enchant. Ayo temenin aku enchant. Let's go, kita berangkat cuy. Kamu hidupin mic biar kamu bisa denger aku nih. Kalau misalkan aku ngomong kayak gini, kalian bisa denger guys. Kemarin juga aku ngobrol guys sama orang Thailand. Sama orang Thailand ya, walaupun dia juga ya sama kayak aku lah, bahasa Inggrisnya kurang-kurang guys. Tapi ya setidaknya kita bisa ngobrol gitu. Kalian aktifin guys, di pengaturan ada settingan buat aktifin mic-nya. Jadi kalian bisa nyapa aku langsung tuh. Oke, let's go. Karena ini masih siang ke sore, kita percepat aja kali ya. Karena aku punya totemnya juga guys. Sundial Totem. Mana nih? Sundial Totem. Nah, kalau misalkan kalian nggak ngerti Sundial Totem ini buat apa, ini tuh buat mempercepat cuaca guys. Kalau misalkan dari pagi nanti, kalau misalkan kita pakai Sundial Totem, itu bakalan kayak lebih cepat aja gitu perputaran cuacanya guys. Kalau mau enchant, kita perlu waktu malam guys buat enchantnya. Nah, langsung berubah kan? Itu dia fungsi dari Sundial Totem. Let's go, kita ke bawah guys buat enchant. Oh, dia udah punya ini guys, apa namanya, Mythical Rod. Makanya dia mau Trident biar dia punya cadangan pancingan buat narik lebih cepet guys. Karena lure speed dan juga enchant hastinya dari Trident itu oke juga kok. Yo, let's go, langsung kita enchant brody. Come on, kita enchant Sunken. Semoga langsung dapat hasti ya. Hasti itu lumayan agak susah sih, tapi it's okay, kita punya enchant banyak cuy. Let's go, kita enchant. Ini enchant pertama buat Sunken Road. Dapatnya sweep guys. Kukira bakalan langsung hasti. Enggak. Ini lumayan sih 30%, tapi bukan ini yang kita cari. Kita maunya hasti karena biar maksimal 55%. Please. Dapatnya Seeking. Ini bakalan aku percepat guys videonya, jadi biar kalian nggak bosen juga buat nontonnya. Karena kemarin ada yang komplain di videoku, videonya di skip kayak gitu, aku nggak percaya. Kemungkinan itu dikasih sama temen. Itu real, videoku sendiri dapat kurekam. Tapi kalau ada momen-momen yang bikin kalian bosan, itu bakalan aku cut guys. Jadi gitu, wajar aja. Nggak semuanya videonya aku plek-ketiplek gitu, nggak aku edit sama sekali, enggak. Tetap aku potong-potong, aku kasih beberapa editan gitu guys. Kita dapat Abyssal. Katanya Abyssal ini jadi salah satu enchant terbaik juga katanya guys. Bisa bikin ikannya lebih besar. Emang iya guys. Tapi kalau dibaca sih di sini ya, dia cuman kayak give 10% chance to reel in fish with the Abyssal mutasi. Cuman gitu doang. Emang iya, bikin ikannya gede juga. Coba kalian yang udah pernah pakai Abyssal ini, kalian bisa komen di video ini guys. Soalnya ada yang bilang gitu di komenan videoku guys. Oke, let's go, kita enchant lagi sampai dapat hasti guys. Hasti buat King Road bagus kok. Aku juga pakai nih ya, aku juga pakai guys. Aku pakai hasti buat di King's Roadku karena ya itu balik lagi. Aku sering banget bilang ke kalian, aku nggak suka nunggu terlalu lama guys. Terus juga King's Road kan dia nambah 15% ikannya jadi lebih besar. Nah, jadi aku tambahin hasti aja biar mancingnya lebih cepet gitu. Kalau kalian perlu sesuatu di dalam game, kalian tinggal chat aja guys. Nanti aku kasih kok kalau aku punya ya. Ya penting jangan Abyssal dulu. Abyssal lagi aku kumpulin dulu guys. Kalau punya 10 atau 20 biji relik Abyssal atau Hexed. Kalau yang Hexed sih nanti aku bagi-bagi kalau ada yang perlu. Tapi buat Abyssal jangan dulu. Aku baru punya 2 guys. Mau dong yang Hexed? Oke, aku kasih nih yang Hexed. Oke, udah diterima gitu. Aku kasih guys, tenang aja. Hexed aku kasih.
Yo, akhirnya dapat Hasti. Akhirnya dapat Hasti, guys. Lure time by 55%, ditambah bawaan dari Sunken 30%, total 85%. Lumayan guys, nggak terlalu banyak buat ngocok. Biar kaki kalian nggak monyong guys, kebanyakan ngocok. Mana nih Leo, ayo Leo, cepet Leo. Wih, tiba-tiba server rame guys, banyak temen-temenku. Lihat pada nuju, Rap, Divine, Fans, Leo, terus ada Shadow, ada si Osway juga. Untung kita udah dapat Hasti coy. Matahari udah muncul lagi cepet. Kita ke Forsaken Source buat mancing. Apakah perkalian dari Sunken dan juga Aurora itu dimenangkan oleh Sunken? Jadi kita bakalan kasih contoh tipis-tipis untuk ikan yang kita tangkap coy. Apa kita ke The Deep aja ya? Jangan deh. Kalau misalkan ke The Deep nanti teman-teman kita pada nggak bisa nyamperin guys. Salah guys, ini Roslit. Astaga, Forsaken tuh masih di belakang Roslit. Pantesan tempatnya agak-agak beda dikit nih, Roslit. Ayo Leo, naik. Kita salah pulau, harusnya ke Forsaken. Ternyata jet ski itu bisa 3 orang, minimal 3 orang ya. Kapal juga rata-rata minimal 3 orang. Tapi kalau yang The Pearl itu, wah itu cukup banyak orang guys. Satu server ke bawah semua tuh 23 orang. Let's go. Kita langsung lempar aja. Ini lemparan kedua menggunakan Sunken Rod guys. Kocok dikit. 2, 3, 4 kali ngocok guys. 4 kali ngocok. Lumayan 4 kali ngocok. Barnya juga lihat barnya. Bar putih yang kiri kanan. Ini ternyata panjang juga, mirip-mirip kayak King's Road lah. Sama Deep Road. Deep Road juga sama tuh. Kurang lebih panjangnya segitu guys. Enak sih, enak. Buat mancing enak guys, jujur. Terus juga ditambah resiliennya lumayan. 30% progress speed. Nih dapat ikan apa cuy? Semoga dapat yang Sunken ya. Nice, dapat Reef Runner Snapper ya. Belum Sunken guys. Kita mesti dapetin yang Sunken. Videonya bakalan aku percepat aja guys sampai aku dapat beberapa ikan yang bermutasi Sunken dan juga beberapa ikan yang bermutasi Aurora. Oke guys, jadi aku kurang lebih udah coba buat mancing pakai Sunken itu selama 1 jam kurang lebih guys. Semua ikan yang aku dapat itu nggak ada yang Sunken. Bahkan treasure mapnya aja yang dibilang di sini bahwa kita dapat kesempatan 25% keberuntungan buat dapetin treasure map itu nggak dapet sama sekali, entah kenapa. Si treasure map ini kayaknya nggak tahu ya, susah banget. Padahal ini udah pakai Sunken guys. Dan aku berharap nanti untuk treasure mapnya itu aku dapetin ikan yang ada mutasi Sunkennya. Tapi ternyata tidak sama sekali dapet guys. Bener-bener susah. Gimana aku mau bandingin sama Aurora guys. Jadi aku langsung aja ke kesimpulannya bahwa Sunken Rod ini bagus untuk koleksi saja. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai Sunken ini buat jadi pancingan utama kalian, lebih bagus The Depth of Road. Karena dari segi lure speednya dan juga resiliennya, terus dari kontrol dan keberuntungan itu nggak jauh beda guys. Nah, untuk The Depth Root itu diuntungkan dengan berat ikan yang bisa kalian tangkap itu bisa sampai 30.000, sedangkan Sunken cuman 5.000 doang guys. Kalau misalkan kalian mau jadiin Sunken buat jadi pancingan utama, kalian mending pakai The Depth of Root aja. Misalkan kalian perlu pancingan buat farming uang, masih lebih baik Aurora untuk sekarang ya guys ya. Semoga aja nextnya si Sunken ini dapat rework lah, karena buffnya menurutku kayak kurang banget gitu. Setiap 10 kali kita nangkap ikan, ada kesempatan 25% keberuntungan buat dapetin treasure map. Pada nyatanya tidak sama sekali tidak dapet guys. Padahal ini kesempatannya gede loh, 25%. Yang 10% aja nih ya Abyssal, aku sering dapet yang Abyssal. Ini 25% malah jarang banget. Karena aku berharap ikan-ikan yang bermutasi Sunken itu didapetinnya pakai pancingan Sunken juga guys. Nilai jual si Sunken ini lebih tinggi juga gitu. Apalagi dapetinnya susah kan. Kalian pasti ngerasain lah bukain 20-30 treasure map itu nggak dapat Sunken guys. Oke, mungkin gitu aja buat video kali ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.